Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Puji seraya syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan dan waktu, sehingga pada kesempatan kali ini kami selaku penyaji daripada Rubuk Mujayyab dan kalkulator saintifik akan mencoba menjelaskan terkait dengan pembahasan tersebut. Serta salawat serta salam kita anturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pembawa risalah rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang syafaatnya lah yang kita harapkan di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja kami di sini dari kelompok 4 akan menjelaskan bagaimana penggunaan tentang rubuk mujayyab dan kalkulator saintifik. Saya yang bernama Rahmat Hidayat. Dan saya Faiz Hidayat Gultom. Kami akan menjelaskan bagaimana penggunaan dari rubuk mujayyab dan kalkulator saintifik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan masalah rubuk mujayyab. Adapun kita harus mengetahui apa itu rubuk mujayyab. Di dalam layar tertera bahwa rubuk mujayyab adalah berasal dari bahasa Arab, artinya rubuk seperempat, dan mujayyab artinya sinus. Dari bahasa rubuk mujayyab yaitu suatu benda yang berbentuk seperempat lingkaran yang diberi suatu konstruksi untuk menghitung nilai sinus. Adapun kita harus mengetahui apa saja komponen dari rubuk mujayyab tersebut. Seperti yang tertera di layar juga, komponen dari rubuk mujayyab yaitu ada qaus, murih, sakul, hudafah, qaid, dairat ma'il ad-dom, jayyib, markas, dairat tayyib. Dan setelah itu adapun kita harus mengetahui memang apa fungsi mujayyab ini, rubuk mujayyab. Adapun fungsi rubuk mujayyab yaitu sebagai alat hitung, sebagai alat ukur, dan sebagai alat astronomi. Dalam penggunaan rubuk mujayyab kita harus bisa menggunakannya. Yang pertama yaitu contohnya dalam menghitung sinus. Dalam layar tertera cara menghitung sinus. Kita harus mendapatkan rumus yaitu sisi depan dibagi dengan sisi miring seperti yang di layar. Contoh yang kita ambil yaitu sinus 30. Maka dalam cara menghitung sinus kita harus mengetahui jayyib dari qaus. Qaus yang telah tertera di sinus yaitu 30. Jayyib yaitu yang tertera di dalam gambar. Tarik dari juyub at-tammam, kita harus menggunakan qaid ke angka 30 seperti garis merah yang ada di layar. Lalu kita tarik garis itu lurus ke sitin, maka itulah jayyibnya. Maka kita akan mendapat jayyib yaitu 30 seperti yang ada di layar. Dan menghitungnya yaitu sin 30 sama dengan jayyib as-sitini 30 dan qaid 60. Qaid itu yaitu sisa dari qaus tadi, qausnya 30 dan kita ketahui yaitu qaus itu 90 derajat, maka sisa dari 30 itu 60. Jadi sin 30 yaitu sisi depan dibagi sisi miring, yaitu 30 dibagi 60 sama dengan 0,5. Itu juga apabila dilakukan dengan kalkulator saintifik maka hasilnya juga 0,5. Selanjutnya yaitu masalah kosinus. Kosinus, rumus dari kosinus yaitu sisi samping dibagi sisi miring. Contoh kosinus 30, maka jawabannya nanti yaitu 0,87. Rumus dari kosinus yaitu kita harus mengetahui qaus. Berapa qausnya? Yaitu tarik dari garis merah yang tertera di layar, yaitu 30. Dan kita harus mengetahui jayyid tammam. Jayyid tammam yaitu tertera di layar juga, yaitu garis yang menunjukkan garis hitam itu. Maka itu adalah jayyid tammam, ditarik dari qaus ke jayyid tammam, maka mendapatkan hasil 52. Kosinus 30 sama dengan jayyid tammam dibagi qaid. Qaid itu yang tertera seperti sinus tadi, sisa dari qaus.
karena derajat 90 derajat, maka sisanya itu 60. 52 dibagi 60 sama dengan 0,87. Jika diterapkan di kalkulator saintifik pun maka hasilnya 0,87. Selanjutnya yaitu tangen. Dalam tangen kita harus mengetahui kita harus mengetahui jil dari irtifa. Irtifa yaitu suatu benda seperti matahari, benda sumbernya yaitu matahari. Untuk mengetahui komahnya di sini, komah yaitu alat bantu. Misalnya, karena jil adalah bayangan dari suatu sumber yaitu matahari, maka irtifa yaitu alat bantu untuk mendapatkan bayangan seperti kayu. Maka di sini dengan konsepnya, semakin tinggi bayangan maka akan semakin rendah jilnya. Apabila semakin rendah sumbernya yaitu matahari, maka akan semakin panjang jilnya. Ini sesuai dengan konsep yaitu juyubul mabsutoh. Maka kita akan memakai juyubul mabsutoh. Dan di sini ada rumus tan 25 sama dengan jaib asitini dibagi dengan jaib at-tamam. Jaib asitini yaitu yang komahnya tadi yaitu 7, dan jaib at-tamam yaitu jilnya yaitu 15. Maka kita akan mendapat hasil 0,46. Sekian penjelasan dari saya. Ya, baiklah. Untuk selanjutnya kami akan mencoba untuk menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan kalkulator saintifik. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh lagi untuk memahami apa itu kalkulator saintifik, terlebih dahulu kita itu harus memahami apa itu kalkulator. Di sini kami telah menyediakan berupa PPT, mungkin teman-teman sekalian dapat untuk melihat serta membaca apa pengertian daripada kalkulator. Namun secara sederhana dan singkatnya, kalkulator ini dapat kita pahami sebagai suatu alat teknologi hasil kepandaian daripada manusia yang dapat digunakan untuk melakukan suatu perhitungan. Ya, untuk selanjutnya kita coba untuk melihat serta memahami macam-macam daripada kalkulator. Pada dasarnya, kalkulator itu hanya terbagi kepada dua macam saja. Yang pertama yaitu kalkulator non-saintifik dan yang kedua yaitu kalkulator saintifik. Ya, di sini terlebih dahulu kita coba memahami apa itu yang dimaksud dengan kalkulator non-saintifik. Ya, pada dasarnya kalkulator non-saintifik ini merupakan suatu alat perhitungan yang dapat digunakan ataupun dapat untuk difungsikan dalam melakukan perhitungan dengan jumlah yang sederhana. Berbeda halnya dengan kalkulator saintifik. Kalkulator saintifik ini merupakan suatu alat teknologi perhitungan yang dapat digunakan untuk melakukan perhitungan dengan jumlah yang begitu besar ataupun dengan hasil yang begitu kecil. Ataupun kalkulator saintifik ini dapat juga dikatakan sebagai kalkulator ilmiah. Ya, untuk selanjutnya mungkin kita di sini dapat untuk memahami apa itu fungsi tombol kalkulator saintifik. Ya, pada dasarnya fungsi tombol daripada kalkulator saintifik ini tidak jauh berbeda dengan kalkulator non-saintifik. Namun ketika kita melihat kalkulator saintifik, maka dalam kalkulator tersebut kita akan dihadapkan dengan mungkin tambah-tambahan tombol. Seperti pada kalkulator saintifik itu ada sinus, kosinus, ada tangen, dan ada juga tombol-tombol lainnya yang tidak ada dalam kalkulator non-saintifik. Ya, untuk lebih memahaminya lagi, kita coba untuk melihat bentuk daripada kalkulator saintifik ini. Ya, lebih mudahnya ketika kita ingin melihat bagaimana itu bentuk daripada kalkulator saintifik ini, maka kita di sini dapat dengan mudah untuk melihat daripada bentuk kalkulator tersebut. Karena ketika kita ingin melihat, kita bisa membuka dari aplikasi Play Store. Di situ nanti kita
coba mengetik daripada nama aplikasinya berupa Hyperscientific Calculator. Mungkin teman-teman sekalian dapat juga nanti mendownloadnya. Ya, di sini saya telah mendownload kalkulator tersebut. Mungkin kita coba untuk membuka kalkulator tersebut agar kita sama-sama tahu bagaimana bentuk daripada kalkulator saintifik ini. Ya, kalkulator saintifiknya telah terbuka. Telah bisa kita lihat bersama begitu banyak tombol-tombol yang ada dalam kalkulator saintifik ini. Mungkin tombol-tombol ini dapat digunakan untuk melakukan perhitungan yang tidak dapat kita dapatkan dalam kalkulator non-saintifik. Seperti yang telah saya katakan tadi, di sini ada tombol tambahan yang tidak kita temukan dalam kalkulator non-saintifik. Seperti ada sinus, ada kosinus, ada tangen, dan ada juga di sini tombol DMS. Ini tombol DMS ini dapat digunakan untuk menunjukkan daripada derajat, menunjukkan daripada jam, serta menit, detik, seperti itu teman-teman sekalian. Dan pada dasarnya seperti yang telah kami sampaikan tadi, bahwa dalam kalkulator saintifik ini pada dasarnya itu memiliki keserupaan, kemiripan dalam penggunaan seperti halnya dengan kalkulator non-saintifik. Namun karena mungkin kalkulator saintifik ini dibentuk ataupun diciptakan dengan kelebihan-kelebihan yang tidak bisa kita dapatkan dalam kalkulator non-saintifik, maka untuk melakukan perhitungan dengan jumlah yang besar ataupun kecil, ataupun dapat dikatakan untuk menentukan hasil daripada suatu perhitungan ilmiah, maka kami dari penyaji menyarankan kepada teman-teman sekalian agar menggunakan kalkulator saintifik ini. Ya, untuk lebih lanjutnya, apa sih guna daripada kalkulator saintifik ini? Mungkin di sini kami dapat untuk menjelaskan fungsi daripada kalkulator saintifik ini. Seperti yang kita ketahui bersama mungkin, kalkulator saintifik ini dapat digunakan dalam menentukan arah kiblat daripada sholat. Ini adalah contoh kecilnya. Yang kedua yaitu dapat juga digunakan untuk menentukan waktu daripada sholat. Seperti jam berapa kita akan melaksanakan sholat, menitnya menit keberapa, seperti itu. Dalam kalkulator saintifik ini juga kita juga dapat menggunakan untuk menentukan daripada kapan itu bulan Ramadan jatuh, seperti itu. Mungkin hanya inilah yang dapat kami jelaskan untuk teman-teman sekalian. Apabila ada kekurangan serta pun kesalahan daripada penjelasan saya dalam menjelaskan kalkulator saintifik ini, saya memohon maaf kepada teman-teman sekalian.